supaya yang dijalani menyenangkan. Mhm. Habis itu melihat masyarakat sudah melahirkan di fasilitas kesehatan tuh benar-benar senang. Kan kalau dulu masih di rumah, walaupun ada tenaga kesehatan, kadang mereka nggak manggil karena mungkin masih percaya sama dukun kampung. Dan memang untuk kehamilan pertama ulun ya sedikit beresiko karena plasentanya di bawah ya. Jadi nggak bisa sedikit kecapean, keluar darah. Jadi posisi anak pertama tuh ulun 2 kali harus dirawat inap di rumah sakit sampai dikasih ya rekomendasi untuk sementara bisa kerja di bawah kayak itu. Nah, Masya Allah, pokoknya yang terakhir nih luar biasa, benar-benar kuat sampai 6 bulan nih, kuat juga kepanaan, ikut kepanaan. Belum pernah terpisah. Luar biasa. Tapi untuk saat ini belum ada Pang Bay. Masih ya udahlah menjalani sama teman-teman circle yang sama lagi tadi. Daripada kita pindah mikir sesaat, jalani aja dulu bareng-bareng sama teman-teman. Jangan menyerah ya Mbak Nur ya, karena masyarakat sana juga mungkin sangat membutuhkan Mbak Nur ya untuk di sana. Karena saya melihat juga dari awal bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi sebuah tanggung jawab dan pengabdian yang dilakukan oleh seorang bidan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Profesi seorang bidan tentunya berperan penting dalam melayani masyarakat. Apalagi bagi para ibu yang baru pertama kali hamil. Dan pastinya membutuhkan banyak bimbingan dari awal kehamilan, melahirkan, dan bahkan sampai perkembangan tumbuh kembang anak. Dan kali ini saya Ergi Virgiati akan mengundang salah satu bidan yang bertugas di daerah terpencil, tepatnya di Puskesmas Panaan, yang akan bercerita bagaimana suka dan duka bertugas di daerah tersebut. Langsung saja di studio kita kali ini telah hadir bersama Ibu Nur Islamiah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Saya panggil Ibu Nur saja ya. Nggih. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh, tim berbagi kisah telah mewawancarai Kepala Puskesmas Panaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Siap, saya Dr. Iqbal Fida Maulana, saya Kepala Puskesmas Panaan. Itu sejak saya masuk gabung di Puskes Panaan dari 2016. Untuk bidan, alhamdulillah sudah ada 5 orang. Jadi hitungannya bidan Nur Islamiah yang pertama, terus masuk PNS yang lain-lain ada 4 orang. Jadi totalnya sekarang ada 5. Kalau saya menilai bidan Nur Islamiah ini merupakan salah satu bidan senior andalan kami, karena memang beliau ini bidan PNS kedua yang bergabung dengan Puskes Panaan. Dan dari awal beliau memang menunjukkan kinerja yang baik dan bahkan seiring waktu meningkat. Dan sekarang kan beliau memegang 2 jabatan, jadi bukan cuma sebagai bidan Puskesmas, tapi juga sebagai bendahara penerimaan BLUD, dan beliau bisa menyimbangkan kedua jabatan tersebut dengan baik. Untuk kesehariannya ya, karena beliau ini di Puskesmas, hitungannya, jadi untuk kasus kebidanan juga banyak rujukan dari Puskesdes kebanyakan. Jadi kalau beliau meriksa itu cukup detail. Jadi untuk ANC, untuk pemeriksaan awal kehamilan itu beliau udah jago banget hitungannya. Dari awal untuk yang resiko tinggi dan lain-lain, edukasi juga sudah sangat bagus. Kalau suka duka itu mungkin waktu beliau 2017 kalau saya nggak salah ingat itu hamil pertama. Jadi anak pertama itu hamilnya kebetulan tembuninya nutupin jalan lahir. Jadi beliau waktu hamil sudah agak besar itu pendarahan dari atas posisi di Panaan dan terus dibawa ke bawah. Jadi memang resiko beliau itu hitungannya bukan cuma jiwanya kan, ke anaknya juga. Jadi mungkin kalau dukanya itu. Kalau sukanya karena beliau ini kan hitungannya bidan Puskesmas juga, dulu pernah merangkap jadi bidan desa juga. Jadi ketika ke desa itu disambut baik sama warga desa. Waktu itu di Desa Hegarmana kerjanya. Jadi kalau pas sudah ke Hegarmana ya udah jadi kayak keluarga ke sana gitu. Baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Iqbal, ternyata Mbak Nur Islamiah ini adalah seorang bidan yang bertugas dengan baik dan gigih. Sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, apa sih yang mendorong dari Mbak Nur sendiri untuk memilih profesi bidan dan bekerja di daerah yang terpencil? Ya, awal mula
mengambil profesi bidan ya Mbak. Jadi awal-awal tuh kan kayak kita lulus SMA tuh sebenarnya bingung kan mau ngambil, nggak ada cita-cita, soalnya nggak ada background kan, ada kesehatan dari keluarga, yang ada malah pendidikan. Jadi sebenarnya awal-awal tuh daftar ke guru, cuma karena guru nggak lulus, kita cari alternatif lain, daftarlah kita ke bidan, ulun lah bersama teman-teman, dan ternyata alhamdulillah di situ memang rezekinya menjadi bidan. Kenapa ditempatkan atau memilih di desa terpencil? Sebenarnya awal lulus kuliah itu sudah mencoba kesana kemari ya. Kayak apalah orang lulus kuliah menghambur lamaran ke rumah sakit, ke klinik, itu sama teman-teman yang lulus bareng tadi. Jadi ke rumah bidan-bidan. Cuma ya mungkin bukan jalan dan rezekinya di kota. Lalu ada kesempatan mendaftar di Dinas Kesehatan sebagai PTT. Lalu ulun tuh nggak tahu tuh ditempatkan di mana tuh saat itu. Jadi daftar aja dulu. Yang penting kerja nih awalnya niatnya. Lalu setelah tes tertulis, tes praktek, akhirnya diwawancara, siapkah dia sampean ditempatkan, nanti desanya kada belistrik Mbak aja, kada besinyal, nanti pian kalau ke sana bisa naik ke tinting. Ulun sudah punya bayangan desa itu karena ulun pernah masa kecil juga di desa yang sama seperti itu. Lalu jar ulun siap aja ditempatkan di mana aja gitu ulun. Nah dari situlah awal mula 2014 tuh ulun lulus PTT daerah diandak di desa Hegermanah selama 1 tahun. Baru kemudian di 2015 di Panaan, Puskesmas Panaan sampai tahun sekarang. Dari tahun 2014? Nggih, berarti sekitar 9 tahun? Nggih. Bagaimana sih perasaan Mbak Nur ketika pertama kali menginjakkan kaki Mbak Nur di Puskesmas Panaan? Jadi untuk awal pulang ke desa Hegermanah tuh senang sih, kenapa? Karena kita udah kenal lingkungan ya. Itu desa masa kecil ulun. Orang tua ulun kerja juga di desa Hegermanah tuh guru di SDN Semisim. Sama sih, desa terpencil juga. Jadi nggak perlu yang beradaptasi untuk mengenal karakter masyarakatnya lagi. Mereka sudah kenal ulun pun sudah kenal juga lah sama situasi desa itu, jadi enak. Dan untuk 2015 dipindahkan ke Panaan tuh alhamdulillah nggak perlu beradaptasi yang gimana-gimana ya Mbak, karena mayoritas di situ orang Banjar, jadi kayak lebih enak, lebih masuk aja kemana aja sama mereka, ngobrol dengan aparat desa, dengan tokoh masyarakatnya enak, baik. Tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi? Kalau untuk komunikasi ya karena ulun juga campur-campur, kadang Banjar, kadang Indonesia. Ya paling kalau kita sosialisasi, pian ngerti kah Bu lawan yang ulun sampaikan, ya kayak gitu aja sih Mbak, paling berulang-ulang. Dan sudah biasa dah bahasa Banjar, pakai bahasa Banjar. Sudah sangat paham dengan bahasa Banjar ya. Benar. Baik, benar. Pada saat awal bertugas, tentunya dalam pelayanan kesehatan di desa itu berbeda dengan pelayanan di kota. Bagaimana cara Mbak Nur menyikapi dengan permasalahan seperti itu? Kalau di desa dan di kota, karena ulun belum punya pengalaman yang banyak ya, maksudnya di kota ulun nggak pernah kerja di kota ya, kecuali waktu praktek kuliah tuh ya, ikut bidan di kota. Langsung ditempatkan di desa tuh ya kaget sih, baru lulus kuliah, benar-benar 2013 lulus kuliah, 2014 di desa, hari pertama datang tuh tiba-tiba juga baru datang, hari kedua lah pokoknya ulun baru beres-beres alat, langsung ada yang manggil orang melahirkan udah 1 jam, tapi ternyata plasentanya nggak lahir. Nah di situ yang shock, soalnya kan di situ belum ada sinyal, mungkin itu ya hambatannya tadi, karena nggak ada sinyal. Lalu kita nih bingung konsultasi mau ke atasan, ke dokter, ke teman, nggak bisa kan Mbak, karena sinyal nggak ada. Jadi benar-benar maksudnya kan pengennya kolaborasi ya sesama tenaga kesehatan. Itu sih yang pengalaman yang kayaknya pasti beda antara desa sama kota. Waktu saat itu nggak ada sinyal. Kalau sekarang udah ada sih Mbak. Berarti
bukan hanya soal aksesibilitas ketika masuk ke sana, bisa dideskripsikankah Mbak Nur bagaimana sih suasana di sana? Menempuh jarak berapa jam, lalu medannya seperti apa, kendaraan yang dipakai mungkin pada saat ke sana bagaimana nih? Kalau untuk musim kering seperti ini, jadi dari Tanjung ke Puskesmas Panaan, kalau kering ya Mbak, ini ulun 2 jam. 2 jam. Ya, ini kalau kering. Lalu kalau hujan tuh kita pernah berangkat jam 10, sampainya jam 3 sore, pernah. Pernah juga gambaran inilah jalan tuh kita cari jalan-jalan baru karena jalan yang umum kita lalui itu benar-benar nggak bisa lagi sepeda motor untuk lewat karena udah jadi danau tempat itu. Jadi kita harus cari alternatif jalan lain. Jadi kayak membuka lewat ladang-ladang orang, buka lewat akar-akar. Jadi itu gambarannya sih kalau untuk jalan sakit, jalan musim hujan maksud ulun. Tapi kalau untuk musim kemarau, alternatif jalannya enak, kering tuh nah paling berdebu. Jadi kalau untuk ke Puskesmas Panaan 2 jam. Puskesmas Panaan tuh punya 3 desa wilayah kerjanya, yaitu Panaan, Hegermanas, sama Dambung Raya. Kita bicara jalan kering kayak gini, kalau ke Hegermanas 1 atau 2 jam sampai, kalau laki-laki ya Mbak nih. Kan biasanya kalau kami pusling, paling dibonceng laki-laki, kalau ada kegiatan pusling-pusling. Kalau ke Dambung 3 jam sampai, ini musim kering. Kalau udah musim hujan, berangkat siang, malam sampai. Ya kita kalau ke sana tuh banyak istirahatnya karena menguit tanah kuning. Kan tanah kuning dilalui kena air hujan, lengket biarpun ban rimba, biarpun trail. Pernah juga waktu kita pusling ke desa Hegermanah kan lewat Dambung itu sampai jam 1 malam masih di jalan. Jadi itu sepanjang jalan seperti itu? Iya, jadi kayaknya betunjul, biar bahasa betunjul. Kalau udah habis tenaga istirahat. Kayak itu sih Mbak kalau musim hujan kemarin. Ya. Baik, sesuai yang disampaikan oleh Dokter Iqbal tadi, ternyata Mbak Nur juga memiliki pengalaman pada saat hamil pertama. Betul, ini mohon maaf kalau misalkan saya agak sedikit tidak nyaman untuk Mbak Nur ya pada saat bertugas di sana. Bisa diceritakan pengalaman tersebut seperti apa nih Mbak? Jadi ulun tuh kan bekerja dari belum menikah ya Mbak ya, dari bujang sampai sekarang. Posisinya waktu itu ulun anak pertama yang namanya ibu hamil, baru hamil anak pertama. Wah, kasih sayang semuanya pokoknya untuk kandungan lah. Pasti ada was-was, ketakutan nanti kalau di jalan, takutnya ketubannya lah pecah, hantak-hantak kan Mbak. Takut pendarahan lah, dan memang untuk hamilan pertama ulun ya sedikit beresiko karena plasentanya di bawah ya, jadi nggak bisa sedikit kecapean, keluar darah. Jadi posisi anak pertama tuh ulun 2 kali harus dirawat inap di rumah sakit sampai dikasih ya rekomendasi untuk sementara bisa kerja di bawah kayak itu nah, supaya aman dah dulu kehamilan. Tapi ya alhamdulillah akhirnya sampai lahir sehat selamat, tidak kurang satu apapun. Dan yang hamil tuh bukan cuma ulun sih, ibaratnya semua karyawan Puskesmas Panaan yang perempuannya ya mengalami hal yang sama lah, hamil, naik turun, bawa motor sendiri, kalau udah gede bisa diantar suami. Dan ya mungkin dilindungi, masih tetap dalam lindungan Allah sih. Allah tahu lah mungkin karena kita kerja sedang bekerja mengabdi juga untuk kebaikan dari masyarakat ya Mbak Nur ya. Baik, luar biasa, berikan tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mbak Nur Islamiyah, tetap di Berbagi Kisah.
Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mbak Nur Islamiyah. Sebelum kita berbincang kembali lebih jauh untuk mendengarkan cerita dari Mbak Nur Islamiyah yang bertugas sebagai bidan di desa terpencil, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan wawancara dari Kepala Puskesmas Panaan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kalau inovasi kerja dari Bidan Nur Islamiyah ini kemarin karena memang ya, terutama di daerah tempat kami itu anemia ibu hamil cukup tinggi. Jadi kemarin inovasi dari beliau ini edukasi untuk kurma sih, makan kurma seperti itu. Dan itu emang kami evaluasi untuk cek hemoglobin darahnya ada peningkatan. Jadi kemarin kami singkat jadi Mama Tamil. Jadi untuk makan kurma bersama dengan ibu hamil. Itu inovasi dari Bidan Nur Islamiyah. Kalau inovasi lain mungkin terkait KB sih hitungannya. Karena beliau kan sekarang juga rangkap jabatan juga, ada program KB yang dipegang beliau sama kesehatan reproduksi. Jadi ada kelas-kelas kecil tentang KB yang beliau kembangkan. Dan kelas KB-nya itu menghasilkan peningkatan jumlah akseptor KB yang mau gabung. Kayak gitu sih, terutama untuk yang metode jangka panjang, misal implan, IUD. Kalau prestasi yang langsung belum ada sih, cuma untuk sebagai nominator yang kemarin ikut untuk bidan berprestasi ada, cuma memang belum menang. Tapi paling tidak ada perwakilan dari Puskesmas Panaan untuk itu. Gitu. Itu tahun 2023 ini. Ya tadi, jadi kan saya bilang di awal, beliau ini jadi hitungannya salah satu bidan andalan kami. Dari awal gabung, belum ada terbesit untuk mutasi gitu loh. Permintaan pun tidak ada ke saya. Hitungannya. Jadi beliau dari awal gabung sampai ketemu saya hitungannya ya. Ketemu saya sampai sekarang belum ada kayak mengutarakan, "Dok, saya mau pindah," nggak ada. Jadi itu ya salah satu yang saya salut dari beliau. Iya, kayak itu. Jadi kalau misalnya kita kan datang ke Panaan itu ya mau mengabdi hitungannya. Jadi kalau saya nilai kemauan mengabdi beliau besar sekali. Itu tadi wawancara dengan Kepala Puskesmas Panaan yang ternyata Mbak Nur Islamiyah juga memiliki inovasi kerja, yaitu Mama Kamil, makan kurma bersama ibu hamil. Nah, kita akan berbicara tentang program dari Mbak Nur Islamiyah. Bisa diceritakan apa itu Mama Kamil dan sejak kapan dimulai? Lalu kenapa ada program itu nih, Mbak Nur? Jadi Mama Kamil tuh kepanjangannya makan kurma bersama ibu hamil. Kenapa inovasi itu dicanangkan? Karena ulun memandang tingkat anemia di wilayah kerja ulun, terkhusus tahun 2021 berdasarkan data ya Mbak, dari Bidan Koordinator Bidan Dian Humairo. Jadi dari 18 puskesmas, jadi puskesmas Panaan ini tertinggi untuk anemia, tapi di anemia ringan dan sedang. Sebenarnya dengan tablet tambah darah aja anemia tuh bisa diatasi. Namun kita mengejar di ibu hamil trimester ketiga karena kan sudah memasuki dekat masa persalinan. Jadi kita tambahkan inovasi dengan memakan kurma pada ibu hamil. Kenapa juga ulun memilih kurma? Karena kurma ini kan enak, pertama manis dan rata-rata ibu hamil suka. Lalu pengawetannya kan tidak perlu simpan di kulkas karena kondisi desa di sana kan nggak ada kulkas ya Mbak. Jadi itulah ulun pilih. Sebenarnya banyak sih Mbak alternatif selain tablet tambah darah yang bisa meningkatkan HB. HB ini sel darah merah ibu hamil ya Mbak. Jadi anemia itu kan sel darah ibu hamil tuh kurang dari 11%. Pas kami cek tuh ada yang 9, ada yang 8, kan itu berbahaya, beresiko sudah untuk ibu hamil. Bisa resiko keguguran, ketuban pecah dini, nanti saat nipas bisa menurun produksi ASI. Nah, jadi kami berdiskusi bersama Kepala Puskesmas, bersama tim bidan di situ, apa solusinya selain tablet tambah darah nih. Lalu kita canangkan kurma. Lalu ya setelah kita coba, soalnya ulun sambil melakukan penelitian juga kan Mbak. Jadi kita coba selama 10 hari kemarin tuh memang meningkat produksinya. Sebenarnya tablet tambah darah juga meningkat, cuma kan ada faktor lain, mungkin faktor konsumsi, faktor pengetahuan ibu mempengaruhi juga sih untuk meningkatkan HB ibu hamil anemia tadi.
Dan rata-rata ibu hamil juga ketika ditawarkan kurma ya jelas senang, Bang. Karena suka manis ya. Suka manis juga, enak lah kurma tuh. Enak ya. Baik. Lalu bagaimana tanggapan atau animo dari masyarakat tentang program Mama Kamil ini? Jadi saat diinformasikan, sosialisasi dan penyuluhan di segi masyarakat, di ibu hamil khususnya, masyarakat sih antusias ya kalau tahu kurma bisa meningkatkan HB. Sebenarnya ulun kasih masukan lain, misalnya pisang, bisa buah naga, bisa jeruk, bisa. Tapi pas tahu kurma kan enak, mereka ibaratnya bisa beli 1/2 kilo, taruh untuk berapa minggu. Kalau buah kan bisa busuk ya Mbak. Jadi kalau tahu itu jar ulun, konsumsinya kan bisa kalau enak ya nggak usah banyak. Misalnya pagi 2, siang 1, malam 2. Ya ulun sarankan konsumsi dengan jumlah ganjil sih kan pasti lebih baik. Ya masyarakat senang sih. Senang dan mungkin menambah informasi juga ya kepada masyarakat bahwa selain tablet tambah darah ada kurma juga yang membantu meningkatkan sel darah merah ibu hamil tadi. Baik. Selain yang disampaikan oleh Dr. Iqbal, ada juga program keluarga berencana ya, Mbak Nur. Bisa diceritakan kembali apa itu programnya, lalu sejak kapan dimulai dan kenapa ada program tersebut? Jadi program keluarga berencana, ulun nih bidan dan megang program keluarga berencana kurang lebih 2 tahun. Jadi tujuannya program itu yaitu pastinya untuk membantu pasangan suami istri mengatur jarak kelahiran berdasarkan usia ibu supaya mengatur jumlah anak. Ya pasti kita mensosialisasikanlah ke masyarakat bahwa enggak lagi tuh banyak anak, banyak rezeki. Karena ibu juga harus memikirkan dirinya sendiri, harus ada waktu untuk dirinya sendiri. Ya enggak juga ibaratnya harus banyak anak kayak dulu lagi lah, sugestinya kan banyak anak banyak rezeki. Belum lagi sel-sel reproduksinya kayaknya kalau banyak anak melahirkan terus pasti pulihnya lambat lah. Karena memang tidak terlihat juga lah Bu ya, kalau misalkan dari ibu hamil yang melahirkan, katanya yang pernah saya baca dulu, ketika seorang ibu melahirkan ada jutaan sel yang rusak di badan ibu. Betul itu? Iya betul, makanya kita dianjurkan minimal 2 tahun untuk hamil lagi supaya dia bisa pulih organ-organnya itu kayak gitu. Tanggapan masyarakat dengan edukasi yang Ibu berikan, apakah menerima dengan begitu saja atau mungkin masih ada yang tetap mempertahankan bahwa banyak anak itu adalah banyak rezeki, gimana nih? Jadi karena udah hampir 8 tahun 9 tahun lah Bu, memang pengetahuan masyarakat nih meningkat sekarang. Kalau dulu ya udahlah itu rezeki kan, HBKB itu kan rezeki. Tapi kan banyak rezeki lain yang harus kita pikirkan juga kan tubuh kita aja rezeki, sehat juga rezeki. Kalau kita fokus sama anak aja nanti mental, fisik, apa nggak sakit gitu. Jadi kalau sekarang tuh antusias masyarakat untuk ber-KB tuh alhamdulillah, khususnya untuk desa Panaan tinggi. Tapi yang mayoritas dipakai tadi dari KB tuh sekarang tuh suntik 3 bulan, pil sama implan, dan untungnya masyarakat sudah terbuka wawasan nih mau implan jangka panjang, metode KB jangka panjang. Kalau dulu kan masih awam, kenapa memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Mungkin berdasarkan sosialisasi teman-teman di puskesmas sudah terbuka nih. Ternyata dengan 3 tahun tuh kan paling tidak dia aman, gak disuntik berulang gitu. Karena juga katanya kalau misalkan hormonal itu juga tidak bisa dilakukan berkepanjangan, betul Kak? Ya, gitu ya? Jadi disarankan mungkin berganti-ganti metode kontrasepsinya. Ya. Baik, bagaimana Mbak Nur sendiri mengukur kesuksesan dalam melakukan pekerjaan sebagai petugas kesehatan bidan nih di daerah terpencil? Apa ya Mbak definisi sukses? Pokoknya apa ya yang dijalani menyenangkan. Habis itu melihat masyarakat sudah melahirkan di fasilitas kesehatan tuh
benar-benar senang. Kan kalau dulu masih di rumah, walaupun ada tenaga kesehatan, kadang mereka nggak manggil karena mungkin masih percaya sama dukun kampung. Jadi sekarang tuh benar-benar kayak senang aja ngelihat ibu-ibu sudah datang ke fasilitas kesehatan, mau melahirkan datang ke fasilitas kesehatan. Walaupun kami sebenarnya kan nggak melarang kalau ada mau dukun kampung, ya silakan. Kita kan kerja sama, artinya kalau Sidin manggil dukun kampung silakan, tapi kami ada di situ. Dukun kampung kan bisa membersihkan kain-kain ibaratnya, memijit-mijit ibunya. Itu sih benar-benar yang senang benar tuh itu, baik melihat ibu-ibu yang hamil rutin periksa ke puskesmas dan melahirkannya di pelayanan kesehatan. Senang dah. Berarti memang bukan kepuasan atau kesuksesan untuk diri sendiri, tapi lebih ke orang lain ya. Iya, betul. Luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Nur Islam ya. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali lagi kita ingin bertanya kepada Mbak Nur. Mbak Nur, saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Betul. Usia berapa saja nih anaknya? Ulun sudah dikaruniai, alhamdulillah punya 1 putra dan 2 putri. Jadi anak pertama Ulun sudah berusia 6 tahun, anak yang kedua Ulun 3 tahun, yang terakhir 6 bulan. Baru 6 bulan. 6 bulan. Agak berat ya yang 6 bulan ini. Masya Allah, pokoknya yang terakhir nih luar biasa, benar-benar kuat sampai 6 bulan nih, kuat juga ikut kepanaan. Belum pernah terpisah. Luar biasa sekali. Kalau kakak-kakaknya kemarin usia 3 bulan habis cuti udah terpisah. Karena Ulun udah kerja, mereka tinggal sama orang tua Ulun. Terpisah sudah. Seminggu, bayangkan umur, tinggalin anak umur 3 bulan 1 minggu. Nah, yang bungsu ini benar-benar belum terpisah. Luar biasa. Jadi dari awal lahir sampai sekarang masih ikut dibawa ke sana? Masih ikut. Yang 2 berarti tinggal bersama neneknya? Nggih, berarti sekolah di sini juga ya? Iya, anak pertama Ulun sudah sekolah di TK. Berarti yang cuman dibawa yang kecil, yang bungsu. Baik. Berbicara tentang perasaan nih, wah kita sama-sama sebagai seorang ibu, ini pasti sulit sekali nih. Perasaan ketika pertama kali berpisah dengan anak-anak bagaimana nih Mbak? Apakah menahan rindu atau mungkin gelisah ketika akan meninggalkannya? Gimana ya Mbak, tinggalkan anak, ya anak pertama lah usia 3 bulan, harus susu kita aja loh. Kita lagi memberikan ASI. Ya kita nahan, baratnya ini aja sakit kan Mbak lah, karena dia biasa menyusui, kita tinggalkan 1 minggu. Ya berat, pokoknya giliran naik atau giliran tinggalkan anak tuh pasti dilema yang luar biasa seorang ibu. Kalau sekarang sudah terbantu sih dengan adanya jaringan internet, jadi bisa video call, komunikasi. Kalau dulu cari sinyal aja susah ya. Jadi kalau harus cari sinyal tuh kita harus naik lagi ke dalam hutan ya, ke kebun warga itu yang tinggi, benar-benar yang harus tinggi supaya sinyal tuh sampai. Dan biasanya yang cari sinyal tuh kan para cowok ya. Misalnya setelah jam pelayanan mereka berangkat cari sinyal. Kita yang perempuan nih kadang ada yang ikut, tapi kalau motornya ada memadai kan curam benar naiknya tuh Mbak. Jadi kadang ketik dulu apa yang mau kita kirim baru nitip HP. Nanti yang di sana juga kirim, dia buka aja misalnya foto-foto nitip sama teman. Kayak gitu Pang kalau dulu tuh. Jadi rindu tuh luar biasa. Kada terkira Mbak meninggalkan umur anak 3 bulan. Rata-rata kan kami cuti diberi waktu 3 bulan ya. Alhamdulillah juga sih sebenarnya, alhamdulillah. Jadi sedih banget sih waktu itu kalau diingat-ingat.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang sampai 6 tahun terlewati aja Mbak lah. Terlewati begitu saja ya. Ini juga mungkin ada dukungan dari keluarga ya. Benar betul Mbak. Memang keluarga berperan penting lah, keluarga, lingkungan sampai kita berada di tahap sekarang itu. Dan suami juga ya Mbak, betul, memberikan izin ya. Iya, suami memberikan izin, kadang mengantar jemput. Kalau kita lagi hamil diantar jemput, bawa anak diantar jemput, ya alhamdulillah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan juga lah Mbak. Adakah terbesit sesuatu gitu, tiba-tiba pindah aja deh ke sana atau jadi warga negara saja biar tidak usah terpisah dengan anak-anak dan suami? Pernahkah Mbak Nur seperti itu? Ulun pikir lah kayaknya semua ibu yang terpisah sama anaknya saat bekerja kayaknya pengen sih. Pasti pengen kerja tuh nggak terpisah anak, terpisah keluarga ya Mbak ya. Pengen ketemu aja hari-hari itu sama anak. Dilema tuh pasti ada, apalagi terkhusus kalau sudah jadwal naik ke Panaan ya. Melihat mereka, apalagi kan sekarang udah ngerti ya Mbak, kalau ditinggal tuh bisa nangis. Itu yang kayak sedih kalau di jalan tuh. Tapi kalau sudah sampai sana, kita ibaratnya melihat circle lingkungan kita sama, lain kamu aja. Artinya banyak orang juga mau, mungkin lah pekerjaan kita tuh diinginkan juga kan oleh semua orang. Mungkin lah kita bisa ya karena kesibukan di sana memberikan pelayanan dan teman-teman dan lingkungan kerja yang nyaman. Ya sesaat lupa, paling malam tuh kan kalau mau tidur ingat lagi. Tapi karena tadi Pak kita tidur rame-rame ya sama perempuan nih. Dan circle-nya orangnya itu juga yang meninggalkan anaknya di ya udah kita sambil cerita anakku bisa ini, anakku bisa itu kayak gitu. Ya masih untunglah anak-anak diberikan sehat kan ada juga teman-teman yang meninggalkan harus orang tuanya sakit ya udah yang penting semua sehat aja udah disyukurin. Disyukuri dan dinikmati ya, karena memang memiliki circle-nya juga senasib sepenanggungan, sama-sama kita saling merasakan, mungkin begitu yang dirasakan oleh Mbak Nur ya. Mbak Nur, kita berbicara tentang pola kerja yang diterapkan oleh Puskesmas Panaan. Bagaimana nih pola kerja yang ditetapkan oleh Puskesmas Panaan? Jadi pola kerja atau sistem kerja Puskesmas Panaan nih, alhamdulillah lah bagi kami sama sekali. Kalau berat tuh atau suka tidak suka tuh pasti ada dengan apapun kebijakan atasan. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi alhamdulillah sejauh ini Kepala Puskesmas Ulun Dr. Iqbal tadi benar-benar meringankan, terkhusus misalnya kami ada anaknya yang sakit atau keluarganya yang sakit, ya udah selesaikan itu dulu, nanti bisa diganti hari kan kalau anak udah sehat. Kita kerja juga lebih bisa produktif loh Mbak. Kalau anak sakit ninggalkan ke gunung nggak ada sinyal, kayaknya juga nggak bisa kerja, malah nanti bawaannya pengen kenapa kayak gini, pengen pulang terus kan. Itu kebijakan yang atasan atau pimpinan ulun berikan, alhamdulillah benar-benar dimudahkan gitu. Nah untuk kami terfasilitasi aja semuanya. Ada yang dapat kendaraan dinas, juga benar-benar kayak dibantu. Kalau yang masih kontrak-kontrak dipikirkan beliau juga gimana caranya supaya bisa lebih tinggi lagi dapatnya. Gitu. Baik, sebelum yang Dr. Iqbal sampaikan juga nih bahwa Mbak Nur ini katanya sebagai bidan andalan. Enggak Mbak. Nah, apakah ini yang membuat Mbak Nur tidak pernah meminta mutasi? Jadi ulun sampaikan, ulun ini sebenarnya bukan bidan andalan. Jadi bidan di wilayah kerja Puskesmas Panaan itu ada 9 dengan 3 desa. Nah terkhusus desa Panaan tuh mereka tuh ada 4 bidan. Kenapa satu desa sampai 4 bidan? Jadi 4 bidan tuh di RT satu RT pegang satu desa. Kenapa? Karena jarak antara RT 1 ke RT yang lain tuh yang aksesnya tadi bisa berjam-jam. Makanya ditempatkan bidan tadi di RT khusus untuk Panaan ya. Jadi ulun rasa semua bidan di Puskesmas Panaan, gak cuma bidan sih, perawat, pokoknya yang kerja di Puskesmas Panaan tuh andalan lah.
semuanya andalan luar biasa, wanita-wanita hebat ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak juga, suami, lalu akses jalan, tidak ada internet dulu ya, belum ada internet ya. Nah, adakah keinginan untuk mengajukan mutasi nih? Saya tidak ngompor-ngomporin loh Mbak Nur ya, hanya kalau misalkan melihat backgroundnya, apakah tidak ingin melakukan mutasi Mbak Nur ini? Terbesit sih Mbak, setiap kali kondisi fisik nih, mungkin nanti ibaratnya ada saatnya kita down. Jadi terbesit sih kadang-kadang tuh, cuma untuk saat ini ya jalani yang ada dulu, dan alhamdulillah karena bedanya sudah banyak. Untuk di Puskesmas Panaan, untuk di puskesnya aja kan sudah 4 orang. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau ulun pergi juga, sebenarnya nggak mempengaruhi apapun. Ibaratnya mungkin ulun rasa nanti akan sampai masanya ulun berpikir untuk mencari yang lebih dekat di saat fisik ulun sudah mungkin tidak akan mampu ya untuk ujuk-ujuk lagi lah, atau malah stabilitas pekerjaan ulun sudah kada, ibaratnya takut mengganggu stabilitas pekerjaan teman-teman yang lain, atau sudah dirasa sudah kurang produktif lagi nih di sini daripada mengganggu pekerjaan teman lain kayaknya. Tapi untuk saat ini belum ada Pang Bay, masih ya udahlah menjalani sama teman-teman circle yang sama lagi tadi, daripada kita pindah mikir sesaat, jalani aja dulu bareng-bareng sama teman-teman. Jangan menyerah ya Mbak Nur ya, karena masyarakat sana juga mungkin sangat membutuhkan Mbak Nur ya untuk di sana. Karena saya melihat juga dari awal bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi sebuah tanggung jawab dan pengabdian yang dilakukan oleh seorang bidan. Masya Allah, terharu. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Nur. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Nur yang telah meluangkan waktunya di berbagi kisah. Semoga menjadi inspiratif kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah yang tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.